Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Habakuk pasal 2 ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang benar itu akan hidup oleh percayanya. Dari pembacaan ayat ini, maka renungan pada pagi hari ini saya beri judul Tetap Aktif dan Setia. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita membaca sebuah ayat, baiklah kita memahami dengan benar. Bukan hanya sekedar merasa bahwa ayat firman Tuhan yang kita baca menjadi sebuah jawaban atau menjadi sebuah penguatan bagi setiap pergumulan hidup kita, tetapi lebih dari itu, kita juga harus memahami mengapa sebuah ayat ditulis, apa tujuan ayat itu tertulis dan mengapa ayat itu tertulis demikian. Tujuannya agar kita tidak salah mengerti atau tidak salah memahami sebuah ayat. Karena ini akan sangat mempengaruhi cara pandang kita terhadap Tuhan. Ayat-ayat yang baru saja saya bacakan merupakan ayat yang sangat populer. Terlebih dalam sejarah reformasi, Tokoh besar Martin Luther membuat ayat 4 dalam pasal ini terus berdering tanpa henti di seluruh Eropa. Bahkan begitu termasyur hingga saat ini. Namun baiklah pada pagi hari ini kita memahaminya secara berbeda sesuai dengan konteks kitab Habakuk. Saya akan membaginya menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah tetap aktif. Saat kita sedikit mendongakkan kepala dan membaca ayat-ayat pada pasal pertama, kita melihat sebuah dialog antara Habakuk dan Tuhan, di mana isi utama dialog itu adalah kegelisahan Nabi Habakuk karena tidak mengertiannya atas cara kerja Tuhan. Akibatnya Nabi Habakuk memutuskan untuk bangkit dan pergi berdiam diri di menara penjaga di Yerusalem. Nabi Habakuk berencana untuk berdiri mengamat-amati apa yang akan Tuhan lakukan atas semua keluh kesah yang disampaikan olehnya. Namun akhirnya Tuhan menjawab Nabi Habakuk dan mengingatkan bahwa ia tidak akan menghasilkan apapun dengan hanya berdiri mengamat-amati dari atas tempat pengintaian. Bapak Ibu Saudara yang mengasihi Tuhan, ketika saya membaca ayat ini, saya merasa sering melakukan hal yang demikian. Semoga Bapak Ibu Saudara tidak melakukannya. Apa yang saya lakukan Bapak Ibu Saudara? Saya sering menjadikan Tuhan seperti pembantu. Saya meminta Tuhan melakukan ini, melakukan itu. Bahkan di saat saya tidak mengerti, saya tidak tahu, saya berkata, saya percaya Tuhan akan mengerjakannya bagi saya. Saya akan terus duduk, berdiam diri, berdoa, menanti-nantikan semuanya. Dan ketika akhirnya saya tidak menerima apa yang saya minta, kemudian saya membuat sebuah kesimpulan-kesimpulan.
Ada definisi-definisi yang sangat keliru yang saya ungkapkan tentang Tuhan. Saya mulai berkata bahwa, oh ini Tuhan tidak mau saya melakukannya. Oh ini bukan waktu Tuhan. Tuhan tidak menjawab doa-doa saya, dan masih banyak komentar-komentar lain yang saya ungkapkan perihal jawaban-jawaban doa yang tidak saya dapatkan. Mari Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita akan melihat di ayat yang kedua hingga ayat yang keempat. Ini merupakan jawaban Tuhan terhadap Habakuk, di mana Tuhan memerintahkan Habakuk untuk pergi ke jalan-jalan, menuliskan semua perkataan Tuhan pada loh-loh, atau dalam bahasa lain dikatakan kepingan-kepingan tanah liat, agar setiap orang yang lalu di tempat itu atau orang yang lewat dapat membaca dengan mudah. Saya membayangkan apa yang diperbuat oleh Habakuk itu seperti orang yang sedang memasang papan iklan di pinggir-pinggir jalan yang isinya sebuah peringatan terhadap umat Israel, di mana Tuhan mau agar Habakuk tidak hanya berdiam diri ketika dia menerima penyataan firman Tuhan. Tuhan mau Habakuk bertindak, tidak hanya sekedar menanti-nantikan untuk melihat entahkah Tuhan melaksanakan firman-Nya atau tidak. Tetapi Tuhan mau agar Habakuk tetap aktif berbuat sesuatu untuk menerima hasil. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan juga mau kita aktif, tidak hanya berdiam diri. Kita harus bertindak di mana firman Tuhan sudah mengatakannya. Hal yang kedua yang kita akan bahas adalah tetap setia. Pada ayat yang keempat bagian B dikatakan bahwa orang benar akan hidup oleh percayanya. Dalam konteks ayat ini Bapak Ibu Saudara, sebenarnya Nabi Habakuk sedang memperingatkan Tuhan pada waktu itu bahwa orang Babilonia akan membunuh orang-orang benar juga bersama orang-orang jahat. Tetapi Tuhan menjawab bahwa Tuhan sendiri akan melindungi orang benar asalkan mereka tetap setia kepada Tuhan. Sebab ketika orang Babilonia datang, pada waktu itu banyak orang Israel mulai tidak lagi berpegang pada imannya. Kata iman di sini memiliki makna sebuah kesetiaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak akan mendapatkan hasil apapun jika kita hanya berdiam diri dan menanti-nanti. Sebab Tuhan mau kita bertindak. Tuhan mau kita berbuat sesuatu agar kita mendapatkan hasil. Dan kekuatan kita untuk bertindak itu terletak saat kita menaruh kepercayaan yang penuh kepada Tuhan. Artinya, percaya penuh adalah terus-menerus percaya kepada Tuhan. Kita setia kepada janji-janji Tuhan. Dengan demikian, Bapak Ibu Saudara, kita menyadari bahwa kita harus tetap setia, kita harus tetap percaya sungguh-sungguh kepada kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita bertindak dengan kepercayaan yang penuh bahwa Tuhan sudah melakukannya bagi kita, dan kita pasti menerima hasil dari setiap janji-janji Tuhan. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Kami bersuka cita ketika firman itu datang kepada kami. Kami jalani hari yang baru ini bersama dengan Engkau, penuh dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.